Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jimat di Hari Jumat. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Jima atau hubungan badan dalam pandangan Islam bukanlah suatu aib dan suatu kehinaan yang harus dijauhi oleh seorang muslim yang ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan pandangan agama yang lain yang menilai persetubuhan sebagai sesuatu yang hina. Bahkan sebagai ajaran agama tertentu, misal Yahudi dengan tradisi rahibannya atau para pelaku batin Atman Buddha yang mewajibkan untuk menjauhi pernikahan dan hubungan badan mencapai derajat tinggi dalam beragama. Diriwayatkan dalam Shahihain Bukhari Muslim dari Anas bin Malik pernah menceritakan, ada 3 orang yang datang ke rumah istri baginda Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Ketika diberitahukan, seolah-olah mereka saling bertukar pikiran dan saling bercakap bahwa mereka tidak bisa menyamai Nabi karena dosa beliau yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Lalu salah seorang mereka bertekad akan terus-menerus sholat malam tanpa tidur. Yang satunya bertekad akan terus berpuasa setahun penuh tanpa bolong. Dan satunya lagi bertekad akan menjauhi wanita dengan tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Kabar ini pun sampai ke telinga baginda Nabi SAW. Lantas beliau bersabda kepada mereka, "Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Adapun saya, demi Allah, adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi saya berpuasa dan juga terbuka. Saya sholat malam dan juga tidur, serta menikahi beberapa wanita. Siapa yang membenci sunahku, bukan bagian dari umatku." Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa hubungan badan di jalan yang benar akan mendatangkan pahala besar. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Dan pada kemaluan persetubuhan kalian terdapat sedekah." Mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya itu, lalu dia akan mendapatkan pahala?" Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan pada tempat yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim al-Jauzi, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Istanbuli dalam Tufatul Arus, beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada umatnya agar melaksanakan pernikahan, senang dengannya, dan mengharapkan padanya suatu pahala serta sedekah bagi yang telah melaksanakannya. Di dalam perkawinan terdapat kesempurnaan hidup, kenikmatan, dan kebaikan kepada sesama. Di samping itu, juga mendapatkan pahala sedekah, mampu menenangkan jiwa, menghilangkan pikiran kotor, menyehatkan menolak keinginan-keinginan yang buruk. Kesempurnaan nikmat dalam perkawinan dan jima akan diraih oleh orang yang mencintai dan dengan keridhaan Tuhannya, hanya mencari kenikmatan di sisinya serta harapkan tambahan pahala untuk memperberat timbangan kebaikannya. Oleh karena itu, yang sangat disenangi oleh setan adalah memisahkan suami dari kekasihnya dan menjerumuskannya keduanya dalam tindakan yang diharamkan Allah. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa iblis membangun istana di atas air tipu muslihat, kemudian menyebarkan istananya itu kepada manusia. Lalu iblis mendekatkan rumah mereka dan membesar-besarkan keinginan hayalan mereka. Iblis pun berkata, "Tidak ada perubahan kenikmatan sampai terjadinya perzinahan." Yang lainnya berkata, "Aku tidak akan berpaling sampai mereka berpisah dari keluarganya." Maka iblis menenangkannya dan menjadikannya dirinya berseru, "Benarlah apa yang telah engkau lakukan. Untuk itu, hendaknya bagi suami istri agar mewaspadai keinginan setan dan usahanya dalam memisahkan mereka berdua." Ibnu Qayyim berkata, dalam mentalik hadis anjuran menikah bagi pemuda yang sudah ba'ah atau mampu secara lahir dan batin, setiap kenikmatan
akan membantu terhadap kenikmatan akhirat, yaitu kenikmatan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah. Jima di hari Jumat. Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkorban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkorban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama memiliki ragam pendapat dalam memaknai ghusl janabah atau mandi janabah. Sebagian mereka berpendapat bahwa mandi tersebut adalah mandi janabah, sehingga disunahkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya pada hari Jumat, karena hal itu lebih bisa membantunya untuk menundukkan pandangannya ketika berangkat ke masjid dan lebih membuat jiwanya tenang, serta bisa melaksanakan mandi besar pada hari tersebut. Imam Al-Qurtubi berkata, sesungguhnya dia adalah pendapat yang paling tepat. Pendapat di atas juga mendapat penguat dari riwayat Aus bin Aus radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat laha atau sia-sia, maka dari setiap langkah yang ditempuhnya, dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut penjelasan dari Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli di dalam kitabnya Tufatul Arus, bahwa yang dimaksud dengan mandi janabah adalah melaksanakan mandi bersama istri. Hikmahnya, hal itu disinyalir dapat menjaga pandangan pada saat keluar rumah untuk menunaikan sholat Jumat. Adapun yang dimaksud dengan bergegas pergi menuju ke tempat pelaksanaan sholat Jumat pada awal waktu adalah untuk memperoleh khutbah pertama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang suami yang menggauli istrinya, maka jimanya itu dicatat memperoleh pahala seperti pahalanya anak lelaki yang berperang dengan suatu kaum kufar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia terbunuh. Imam Al-Ghazali di dalam kitab lain menjelaskan, dan ada sebagian ulama yang menyukai jima pada hari Jumat sebagai aplikasi dari salah satu takwil hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang membersihkan dan mandi pada hari Jumat. Demikian juga dalam syarah Sunan At-Tirmizi disebutkan, dan dengan sabdanya, mandi pada hari Jumat, yaitu memandikan seluruh badannya, dan dikatakan pula maknanya adalah menjima istrinya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.